Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa hadir dalam rangka yaitu melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dan salam kita ucapkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama yang kami hormati itu Ibu Kepala Sekolah yang kita ada kegiatan dalam parenting di bawah. Beliau juga sebagai pembuka acara. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Wakil SMA Negeri Darul Israfi, kemudian juga rekan-rekan guru maupun mahasiswa PL yang telah hadir dalam kegiatan ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk menghadiri kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini. Nah, hal ini kita akan membahas mengenai apa itu budaya positif yang kami dapatkan dalam pembelajaran di Guru Penggerak. Nah, untuk kegiatan ini merupakan suatu bentuk kegiatan di mana kita tentu sebagai guru harus memahami apa itu budaya positif yang berada di lingkungan sekolah kita. Karena kita yakin dan juga Bapak Ibu yakin bahwa budaya positif itu merupakan hal yang akan menjadi karakter bagi siswa-siswa kita semua. Dan itu merupakan menjadi bagian dari tingkah laku dan nilai-nilai yang akan mereka terapkan dalam pergaulan maupun dalam kehidupan di sekolah, di kelasnya maupun di lingkungan masyarakat. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif dalam satu pendidikan adalah budaya mendukung sikap pembelajar dalam aktivitas sehari-hari di mana kesalahan yang tidak disengaja tidak dianggap buruk sehingga murid tidak segan untuk mencoba memperbaikinya. Karena mungkin dalam kehidupan dalam kita belajar kan anak itu kan ada yang berbuat yang tidak sesuai gitu kan. Sehingga ini merupakan suatu bentuk kita untuk membawa mereka kembali hal yang tidak sesuai itu bisa mereka perbaiki, bisa kita ubah. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa hal ini perlu untuk diperbaiki supaya mereka menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kemudian budaya ini juga mencakup nilai-nilai seperti kemampuan mengatur waktu dan pekerjaan, serta mengolah dan merefleksi pembelajaran yang didapatkan. Karena kita tahu dalam mengatur waktu anak-anak kita ini kadang kan susah ya. Ada apa pengalamannya kita ketika kita mengenai waktu ini dan terlambat kan? Ada yang kemudian apalagi tidak melakukan pekerjaan tugas yang diminta, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian merefleksi pembelajaran yang didapatkan, mereka nggak mampu lagi mengutarakan apa pelajaran yang telah mereka peroleh, gitu kan? Nah, dalam hal ini budaya positif tidak bisa dibangun secara instan, melainkan memerlukan konsisten dan komitmen. Anggota komunitas satuan pendidikan seperti guru, murid, dan orang tua itu perlu berkolaborasi untuk membentuk budaya positif dari siswa-siswa kita atau murid kita ini. Dan perlu juga peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang terbuka terhadap masukan atau perbedaan, perubahan yang lebih baik. Hal ini mendukung pelaksanaan dalam proyek mungkin penguatan seperti pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Kan tujuan dari adanya P5 itu kan itu menumbuhkan nilai-nilai positif tadi dalam bersikap, bekerja dan segala macamnya yang lebih berdampak dalam kehidupan. Nah, menurut Stephen R. Covey, prinsip Central Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan dan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti yang akan diubah itu adalah sikap dan perilaku kita dulu. Tidak mungkin kita langsung menjustis anak ini, kamu harus berubah baik.
langsung aja, nggak mungkin gitu. Kamu harus melaksanakan pembelajaran ini harus bisa semuanya, nggak mungkin. Tentu ada proses yang harus mereka lakukan demi sedikit sehingga itu menjadi kebiasaan dan nantinya akan menjadi suatu karakter yang akan menjadi budaya dalam diri mereka. Kemudian namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Terkadang kita tidak memahami siapa siswa kita. Terkadang kita hanya memahami tuntutan yang kita inginkan. Kita pengen anak ini selesai mengerjakan tugasnya, ya kan? Kita pengen anak ini selesai melakukan soal-soal yang kita berikan. Hanya itu yang kita inginkan. Mereka pengen kita itu dapat nilai yang bagus sesuai dengan keinginan kita. Tapi pernahkah kita melihat, pernahkah kita bertanya kesulitan apa yang mereka hadapi? Kenapa mereka terlambat? Kenapa mereka tidak membuat tugasnya? Apa yang terjadi di rumahnya? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Mungkin tidak. Pada umumnya, mungkin jarang kali ya. Ada Ibu Dela? Jarang sekali ya Bu Dela ya. Kalau Bu El, tidak juga ya. Bertanya tentang kondisi kenapa terlambat, tidak juga kan? Kalau Bu Indah, pernah? Pernah. Jarang juga. Apa alasannya mereka terlambat? Kan apa tuh Bu Indah mungkin? Terlambat bangun, Bu. Terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Karena dia Bergadang, main game kan. Tapi mungkin nggak ada batasan berarti waktu yang diberikan orang tua, cuan aja orang tuanya kan. Berarti kan itu masalah sebenarnya kan yang harus kita selesaikan. Dan apa efek-efek dari hal yang mereka lakukan tersebut. Nah, dalam hal ini kita juga harus memahami ternyata siswa-siswa kita ini mengapa terjadi seperti itu. Mungkin aja sekarang Bude di sini Bude. Ya. Bisa saja mereka itu melakukan hal itu karena tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, kita akan memahami tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia itu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Artinya bertahan hidup itu berkaitan dengan makan, ya. Mungkin bapak, ibu-ibu pernah minta menghadapi anaknya, Bu, izin Bu makan, ya Bu ya, izin Bu makan. Karena di rumahnya dia tidak dipenuhi kebutuhannya itu, jadi di sekolah lah dia terpenuhi. Karena mungkin orang tuanya belum masak, karena kita tahu ya budaya anak kita kan banyak orang tuanya yang dari petani ya, dari apa? Jadi mungkin di rumahnya orang tuanya udah pergi ke ladang, pergi ke sawah tanpa melihat kondisi anaknya ini makan atau tidaknya. Ataupun kalaupun ada disediakan makan mungkin tidak sesuai pula apa yang mau dimakan itu seperti apa mungkin karena keinginan anaknya. Istilahnya seleranya mungkin ya. Akhirnya mereka menganggap bahwa kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Yang mereka datang ke sekolah maka terpenuhi, maka timbul masalah bagi kita. Anak kita ini tiap masuk izin dulu makan gitu kan. Nah, kita kan muncul permasalahan di sana. Jadi kebutuhan dasarnya sebagai manusia untuk makan itu tidak terpenuhi, itu bertahan hidupnya. Ya kan? Nggak mungkin dia belajar dengan perut kosong. Tentu dia menahan perut kosong nggak mungkin juga kan? Nah, tentu mungkin kita marah-marah aja nanti. Nah, tiap datang kamu selalu terlambat, mau nak makan, minta izin terus keluar ke kantin segala macam. Tentu kita muncul emosi kan? Nah, sebelum kita mengetahui backgroundnya dalam keluarganya seperti apa, nah itu perlu kita pahami juga. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita tahu bahwa anak-anak kita ini untuk kasih sayang mungkin banyak yang kurang perhatian.
Karena apa? Ada yang banyak yang broken home, ada yang udah bercerai, ada yang yatim, ada yang piatu kan, ada tinggal sama nenek, ada yang kos di sini. Berarti kasih sayang yang didapatkan, akhirnya dia mencari-cari perhatian kita kan, mingke-mingke istilahnya, mencari-cari MPO istilahnya, mencari perhatian orang lain. Artinya apa? Mereka pengen dipedulikan sama kita dengan tingkah-tingkah yang aneh, gitu kan? Pernah nggak kita melihat seperti itu, Bude? Pernah ya Bude ya? Mana kasusnya Bude seperti itu? Ya, mencari kalau dia sering tidur di kelas. Nah, saya tidur di kelas ya Bude ya? Berarti dia pengen dibangunkan, dia sayang Bude bangun ya, nah bagus gitu ya. Jadi juga pernah kita alami, nah gimana? Kalau kita tidak tahu kebutuhan yang kurang yang tidak terpenuhi itu, maka kita tuh bakal emosi kan? Tidur-tidurnya kamu ngapain di kelas? Nah, kita marah ya gini kan? Ngapain kamu di kelas cuma tidur aja? Lebih baik tidur di rumah. Ternyata mungkin dia butuh orang yang penuh kasih sayang, lembut untuk membangunkan dia. Dia bangun itu ibunya nggak ada lagi. Pengen merasakan bagaimana dibangunkan oleh seorang ibu, ini seperti kita ya. Ya seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, dalam kebutuhan kebebasan ini, anak dibebaskan berekspresi seperti apa yang mereka inginkan. Sepertinya apa contohnya? Kalau kita hanya monoton saja mengajar misalnya kan, belajar secara ceramah, anak itu tentu diam di tempat saja, tidak ada interaksi, ya kan? Tidak ada dia bisa bergerak atau kemana kemari. Padahal mungkin dia sistemnya sistem motorik, dia suka kinestetik gitu, dia suka berjalan. Atau dia kalau dia berpraktek mungkin senang anak mana anak senang udah kalau fisika praktek kan, karena bebas mereka kan, bebas ke sini, bebas nanya sini, bebas melakukan eksperimen seolah-olah diri mereka tuh tidak terbebani. Tapi kalau teori aja mungkin agak apa ya Bude ya, agak kurang nampak. Tapi kalau kita banyak melakukan eksplorasi mungkin dengan metode yang lain, mereka bergerak, mereka aktif semuanya. Walaupun teori itu bisa aja disiasati. Teori dengan permainan juga ada kan Bude? Bisa ya, dengan kartu apa ya? Kalau Bude biasanya kalau teori kartu, pakai kartu deh, kartu soal. Iya. Nah, kartu soal lebih aktif. Gimana aktifnya di kartu soal atau hanya ceramah? Nah, kartu soal ya, seperti gitu. Jadi seperti yang pengalaman Bude, yang fisika, walaupun fisika anak menyukai karena ada yang metode pembelajaran dilakukan, tidak hanya monoton saja. Jadi kebebasan itu perlu kita penuhi. Kadang ada dia malas dia, izin Bu, katanya kan. Kenapa dia izin? Karena dia mungkin apa rasanya tertekan di dalam itu karena nggak bebas rasanya, karena mungkin monoton. Makanya dia sering izin keluar misi segala macam kan. Jadi mungkin kita kembali mengintrospeksi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan murid yang mana yang belum terpenuhi dan akan kita berusaha untuk memenuhinya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini berkaitan juga dengan anak-anak kita sekarang kesenangannya apa sekarang? Main HP ya, Bu Ella ya. Nah, Bu Ella sebagai guru TIK gimana Bu Ella mengaplikasikannya dengan pembelajaran? Menggunakan apa? Menggunakan aplikasi. Iya, menggunakan aplikasi ya. Iya. Contohnya Bu Ella, kalau TIK? Dengan Chrome misalnya kan, apalagi permainan apa Bu Ella? Permainan game. Ada. Jadi cepat nggak? Mereka senang nggak Bu Ella? Ternyata kita harus menyesuaikan diri dengan zamannya. Nah, ini seperti Ki Haji Dewantara menyampaikan bahwa anak itu tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ada filsafatnya menyatakan bahwa filsafat Ki Haji Dewantara bahwa kita tidak bisa menyesuaikan diri kita dengan anak. Anak menyesuaikan dengan diri kita. Artinya apa? Zaman kita mungkin menulis sampai itu aman-aman aja, sampai berhalaman-halaman menulis nggak masalah. Tapi kalau anak sekarang coba disuruh mencatat, Panik. apa nih? Dia tangan kami Bu, seperti itu kan? Berarti tidak sesuai lagi. Jadi dengan cara game dia kan cepat dia berinteraksinya, atau dengan cara metode-metode lain. Ada saling kolaborasi gitu ya. Kemudian mengenai penguasaan. Nah, mengenai kebutuhan selanjutnya kelima adalah penguasaan. Artinya penguasaan itu adalah mereka pengen diakui. Penguasaan itu dia mempunyai potensi maksudnya. Berarti anak yang
misalnya nilainya tinggi atau anak yang pengen dia dihargai, betul Bu ya? Anak yang dia kan katakan kamu pintar seperti itu kita kan, kamu hebat gitu kan. Tapi dalam penguasaan hal ini berarti dia pengen dia dihargai, walaupun bukan dengan cara kata-kata. Kalau di kata-kata kamu hebat, kamu pintar itu mungkin hanya pujian sesaat kan, tapi mereka pengen diakui kemampuannya. Berarti mereka punya potensi yang seperti bukan secara akademik saja. Kadang kita kan menganggap anak ini pintar hanya karena hebat matematika. Kalau matematika saya kan matematika. Anak ini kalau nilainya 100, kita anggap dia pintar matematika. Tapi ternyata anak yang nilainya 50 pintar, hebat, dia punya prestasi dalam bidang renang atau futsal. Ya. Jadi anak ini adalah unik. Mereka memiliki berbagai macam potensi yang itu yang perlu kita kembangkan sebagai guru. Jadi tidak hanya anak akademik, tapi juga anak akademik. Jadi penguasaan seperti itu, kemampuan potensi itu perlu kita gali dan perlu kita itu kan merupakan kebutuhan mereka. Mereka butuh gitu. Mereka butuh dihargai bahwa dia tidak hanya dari akademik saja, tapi mereka juga memiliki kemampuan secara non akademik. Seperti itu. Ada pengalaman nggak Bapak Ibu semuanya? Ibu semuanya tentang kebutuhan dasar yang permasalahan di kelasnya? Seperti apa? Kasih sayangnya kah? Kesenangannya kah? Kebebasannya kah? Atau penguasaannya kah? Ada pengalaman Bu Yaya? Sudah mengajar Bu Yaya? Coba ada pengalaman nggak di lokalnya bagaimana? Mungkin yang kesenangan itu kan Bu, jadi awalnya kan bahasa Inggris, Iya. kan suka Inggris sendiri. Akhirnya awal muter otak karena evaluasinya gitu semua. Jadinya kalau kira aja metode mengajar itu menggunakan game yang ada di HP. Kan ada aplikasi Jamboard itu, ada note gitu kan. Kalau minta aja anak itu berpendapat, tapi pendapatnya ditulis di Jamboard itu. Tapi mereka semangat nggak bagaimana? Semangat ya. Berarti kan dengan aplikasi Jamboard itu kan mereka berpacu-pacu kan mengisi untuk note-nya tuh ya, untuk apanya, berwarna-warni bisa tukar-tukar lagi warnanya, ada karakternya kan yang bisa diubah. Excited ya berarti ya, mereka pengen mencoba hal baru gitu kan, dan itu mereka jadi apa? Ternyata ini seperti ini ya, aplikasi sekarang ada yang bisa digunakan berpendapat macam-macam ya. Kalau Ibu, gimana Ibu, ada pengalamannya? Sayang dan berat diterima. Kasih sayang dengan diterima gimana Bu? Dan misalnya ada nih karena kita butuh kan dia butuh perhatian ya Bu. Jadi dia nggak sering minta izin lah. Nanti kan kalau kita larang kan dia terus izin Bu, izin kan dia mau diperhatiin. Iya. Bukan mana? Iya. Bu nanti lah. Oh, berarti kan pengen menginginkan perhatian ya, berarti ya, kasih sayang gitu ya. Berarti sebenarnya itu kan sering kita hadapi tiap masa kita mengajar, tidak hanya satu kelas ke dua kelas, tapi tiap tahun ya kalau jadi guru itu memang berbagai macam tingkah pola yang kita hadapi. Nah selanjutnya mengenai ada namanya, tentu masalah-masalah yang timbul ini kita sebagai guru menyikapi permasalahan ini. Nah dalam hal ini ada 5 posisi kontrol sebagai posisi guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Artinya apa? Guru itu dengan kalau anak terlambat contohnya. Kenapa kamu terlambat? Ya Bu, saya itu hujan kan bisa bawa payung. Kenapa terlambat? Ya sudah, kamu terlambat. Bu nggak tahu, kamu sekeliling. Padahal hujan kan? Keliling lapangan 2 kali. Itu guru sebagai penghukum atau diberikan hukuman gitu. Anak tersebut merasa bagaimana rasanya? Jadi kita sebagai guru siswa kesal nggak rasanya? Kesal gitu ya. Nah, tuh. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, guru sebagai pembuat merasa bersalahnya begini. Dia berkata lembut. Ciri-cirinya gimana? Dia berkata-kata secara lembut. Tapi membuat anak itu merasa tidak enak gitu. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu piket misalnya, kelihatan banyak yang masih di luar. Sinilah sebentar, kenapa kamu keluar? Saya lapar Bu. Tolong nggak, jangan nggak tolong, nanti ibu dimarahin kepala sekolah nanti gara-gara kamu. Kan coba bantu ibu, tolonglah. Jadi memelas itu
kita kepada anak, gara-gara kamu ibu kena marah. Nah, seperti itu. Jadi anak merasa dia bersalah. Efeknya apa? Dia terus merasa dirinya bersalah gara saya ibu kena marah. Gara-gara saya, gara-gara saya. Akhirnya terus tertanam dalam dirinya gara-gara saya ini terjadi, gara-gara saya ini begini, gara-gara saya. Akhirnya lama-lama sampai dewasa, dia terus menyalahkan diri sendiri. Dan efeknya nanti akibatnya apa? Seperti kemarin kasus bu dokter yang spesialis ya, yang bunuh diri karena selalu dibully, disalahkan. Kenapa kerjakan ini salah juga. Jadi dia merasa dirinya itu terus salah. Akhirnya diambil apa? Inisiatif sendiri, ya, dengan bunuh diri, loncat dari gedung. Kan itu kan sangat riskan sekali kan. Tidak, mentalnya itu udah down duluan gitu. Karena tidak mampu untuk menahan, menyimbangi emosi tersebut. Kemudian sebagai teman, nah ada juga guru sebagai teman nih, ibu, hai ibu, seperti itu kan, kadang nanti kenapa kamu mengerjakan tugas, kata gurunya misalnya kan, ya saya nggak apa-apa, nanti ibu aja yang bantuin ya, ibunya yang menyelesaikan. Berarti kalau siswa mungkin enak dia kan, dia diselesaikan, ada gurunya menyelesaikan kan. Ada yang bantu, berarti sebagai teman kan nanti ibu bantu, gitu, menyelesaikannya begini, caranya begini. Tapi emang dekat kita dengan murid, karena tentu jadi favorit jadinya ya, karena segala tugasnya bisa dibantu oleh guru tersebut. Tapi suatu saat dia kan tergantung juga, nggak ada gurunya, dia nggak bisa apa-apa kan. Lama kelamaan dia hanya bergantung pada orang lain, ya kan? Bergantung pada orang lain, akhirnya dia tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu juga bahaya juga. Kemudian guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau ini bagaimana maksudnya? Adalah selalu, nah dia jam berapa nih sekarang? Kamu belum datang. Kamu juga telat. Kamu harus begini, seharusnya kamu begini. Jadi menekankan, seharusnya kamu itu datangnya sekian. Harus dipantau terus. Kok kamu begitu? Apa yang kamu lakukan seperti itu seharusnya tidak boleh. Terus dipantau, nampak sedikit anak itu dipantau terus. Kamu sini, kenapa kamu makan ini? Terus nampak lagi dia panggil lagi kan? Terus dipantau terus, dilihat ya terus di mana-mana apapun. Jadi merasa awak saya nampak ibu kan seperti itu kan. Saya sendiri aja kelihatan enak nggak kalau terus dipantau oleh guru rasanya. Nggak juga kan, sih juga nggak bebas kita kan. Nah itu salah satunya. Kemudian guru sebagai, nah ini guru yang harusnya sebagai manajer. Nah apa maksudnya guru sebagai manajer? Guru ini memberikan kebebasan kepada siswa tersebut untuk mencari solusi. Kalau dia merasa bersalah, kenapa kamu terlambat? Dia bukan ketiduran. Kenapa kamu tidur lambat? Main game misalnya kan? Ada nggak orang yang di rumah kamu bisa membangunkan kamu? Ada bu. Bisa konsultasi nggak dengan orang tuanya? Jadi diminta orang anak itu, nah bagaimana menurut kamu cara kamu supaya bangun pagi? Tidak terlambat. Kita minta dia sendiri untuk mencari solusinya sendiri, ya kan? Oh iya bu, nanti saya hidupkan alarm apa segala macam. Nah dia yang menentukan, bisa kamu lakukan, bisa bu. Dengan siapa kamu bisa berkolaborasi, dengan orang tua misalnya, orang tua bu. Nah yakin nggak kamu terus bisa? Mungkin hari ini 2 kali dia terlambat, besok mungkin sekali lagi, mungkin pernah lagi. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya. Contoh makan tadi, telah makan di rumah misalnya kan. Ada nggak orang tua yang masak? Kita tanya dulu. Nggak ada bu, berarti kamu bisa nggak, mampu nggak memasak? Menurut kamu untuk mengisi perut kamu ke sekolah ini bagaimana cara kamu? Diminta dulu dari dia gitu, untuk mencarikan dia solusinya. Jadi mereka sendiri yang menentukan solusi dan mereka sendiri yang melakukan. Sehingga kita memberikan kebebasan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Artinya apa? Dengan cara begitu, maka kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa memanage dirinya, memanage waktunya, memanage segala permasalahan yang terjadi pada dirinya. Tidak tergantung pada orang tua, tidak tergantung pada kita sebagai guru, tapi dia sudah menyadari bahwa ini kebutuhan saya, ini harus saya lakukan, ini harus jadi solusi bagi saya. Jadi terbiasa memecahkan masalah sendiri, akhirnya dalam kehidupan pun mereka mudah untuk melakukannya. Apapun masalah itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai ini? Posisi kontrol?
Ada pertanyaan? Bu Elia? Pas? Dan jelas, cukup jelas? Bapak Ibu-ibu? Cukup jelas? Oke. Boleh tolong dibagikan slide-nya, silakan. Dan kita ini. Nah, jadi kira-kira selama ini kita akui jujur, kalau boleh saya pengen jujur, di manakah posisi Bapak Ibu selama ini, Ibu-ibu selama ini dalam menghadapi permasalahan dengan anak? Kalau boleh, saya minta tolong untuk membuatkannya. Yang bisa kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Secara jujur ya, kira-kira di posisi mana? Yang perlu kontrol tadi. Iya, posisi kontrol tadi. Bentar. Bentar. Nah, ya. Silakan ditulis. Ya, silakan. Silakan. Kira-kira secara jujur yang pernah kita refleksi diri kita. Saya ini sebagai apa ya? Apakah sebagai penghukum dulu pernah? Nah, jujur saya jujur. Apa membuat rasa bersalah? Atau sebagai teman, sebagai mantan, atau sebagai manajer? Boleh lebih dari satu. Itu bisa disepakkan nanti. Ya. Kalian kenal ya, betul ya? Kenal. Yang udah, yang belum boleh tempel bude di pintu bude. Yang ada silakan tempel di pintu. Nah, nanti kita bacain salah-salah. Ya, silakan. Kalian punya mereka? Silakan. Oke. Sebagai apa? Sebagai teman. Boleh. Iya, ini saya mau tanyakan alasannya nanti kan. Siapa yang pilih tadi? Tadi boleh. Dan yang ulang lagi nih El, apa isinya? Dan tadi kendalanya Oke, kita bacakan ya.
Nah, di sini ada guru sebagai penghukum, ya. Kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pembuat merasa bersalah ketika menyuruh siswa masuk kelas jam kosong. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai penghukum. Nah, di sini aja kayaknya. Kurang apa ya? Kurang lengket kalau bisa nanti. Nah, guru sebagai teman, guru sering dijadikan tempat curhat. Ini juga mantap ini. Ya, sebagai tempat curhat ya. Jadi posisi kita mungkin ada alasannya. Kenapa sebagai itu? Nah, sebagai itu ada alasannya. Mungkin dari Bude, boleh alasannya kenapa? Ya mungkin kalau di rumahnya kan orang tuanya sibuk semua gitu kan, Iya. jadi nggak ada tempat siswa ini untuk curhat. Akhirnya guru yang bisa gitu. Siapa siswanya ya, sebagai tempat dia bercerita gitu kan. Jadi yang dipercaya mungkin gurunya ini yang bisa mereka menyelesaikan masalahnya. Kadang di rumah mungkin siswa ini atau murid ini dicuekin aja kan karena kesibukan tadi kan. Tapi ketika gurunya pandai berbicara, pandai mendekati, maka keluarlah unek-unek masalah itu. Padahal itu penting sekali loh. Karena dengan seperti itu, dengan curhat mereka itu, maka membuatkan meringankan masalah. Mungkin bisa kita mencari solusinya bersama. Sehingga anaknya tidak ada tertekan lagi jiwanya kan. Kadang kalau di tempat mencari curhatnya tempatnya salah, nanti kan hal buruk yang terjadi bisa jadi kan. Kemudian luar biasa sekali, tepuk tangan buat kita semua. Dengan menyadari semua cara fungsi kontrol yang perlu kita ingat bahwa sebaiknya guru itu sebagai apa? Sebagai manajer. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan yang kami pelajari di sini adalah mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Proses apa? Menstabilkan identitas. Boleh. Oke. Ya. Bisa nggak bisa. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan menstabilkan, berarti misalnya dia berbuat salah nih, dia dalam kasus ini dia berbuat salah, melakukan kesalahan. Tapi kita tidak langsung menjustice mereka itu, kamu ini salah, seperti itu. Kenapa kamu terus lambat? Kamu ini salah, gitu kan? Tidak. Kita harus menstabilkan dulu. Karena menstabilkan identitas artinya kita sadari dulu. Dia harus menyadari dulu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Ya kan? Jadi dengan kata-kata seperti itu, anak akan merasa dirinya agak tenang. Karena nanti pasti dia takut dimarahi kan? Dia tahu dirinya salah, tapi kita langsung justice dia gitu. Kamu ini salah, pokoknya salah gitu kan? Tidak sesuai dengan aturan. Tapi kita berikan dulu dia ketenangan. Artinya apa? Menstabilkan dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kita bisa aja mungkin kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kemudian kita validasi dulu. Kemudian apa lagi? Kita validasi tindakan yang salah itu. Kita validasi. Artinya betul tandanya nanti kita dengan validasi itu kan tadi kan. Kenapa? Apa alasannya dia buat seperti itu? Misalnya tadi anaknya tidur kan, kenapa kamu tidur terus? Apa alasan kamu? Ya bu, ngantuk bu. Kenapa kamu ngantuk? Nah, begadang pasti kan? Apa yang kamu lakukan sampai kamu begadang? Main game. Lalu kita, penting nggak itu buat kamu? Bagaimana dengan kesehatan kamu? Kita validasi kesalahannya itu. Oke? Menurut kamu, kalau kamu terus seperti ini, apakah tidak mengganggu kesehatanmu? Karena waktu tidur adalah untuk meregenerasikan sel-sel yang rusak tadi kan, untuk diganti, itu prosesnya.
Jadi kita cari dulu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya kan? Oh karena dia ngantuk tadi. Jadi efek ngantuk itu dari apa? Dari kamu begadang kan? Efek begadang itu tahu nggak pada tubuhmu? Tapi kita berikan masukan seperti itu. Jadi mereka menyadari, oh ternyata saya salah melakukan hal seperti ini karena kesalahan saya begadang itu akan mengakibatkan kerusakan pada diri saya sendiri. Jadi itu kita validasi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti dia tidak butuh apa tadi kekurangan dia? Apa yang dia kurangi kebutuhan 5 prinsip tadi, 5 kebutuhan tadi karena dia begadang tadi? Kasih sayang. Misalnya dia kasih sayang kan? Jadi cuekin aja, mau main game malam kayak apa, kan dicuekin orang tuanya, nggak ada diperhatikan segala macam. Mungkin lebih keras lagi orang tuanya, pasti dia tidak akan begadang kan? Tapi kalau dibiarkan saja, akhirnya dia bablasan akhirnya. Kemudian kita lanjutkan dengan apa yang telah kita kesepakati di kelas. Kita kan semuanya bikin keyakinan kelas kita kan? Nah, apa salah satunya? Adalah tidak, misalnya apa? Salah satunya keyakinan kelas kita berkaitan dengan tanggung jawab tadi. Kan tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar kan? Berarti bertanggung jawab, ya kan? Bertanggung jawab. Kalau tidur di kelas, bisa nggak menyerap dia pelajaran mereka dia? Ada kan? Artinya dia tidak disiplin berarti kan? Berarti siswa ini kurang disiplin dalam berarti keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Disiplin melakukan aturan sekolah. Itu kan salah satu kesepakatan kelas kan? Keyakinan kelas. Berarti disiplinnya kurang. Berarti itu. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Kita balikkan pertanyaannya. Kamu ini mau jadi apa? Seperti apa yang kamu inginkan? Kalau dia yang menjawab sendiri, tentu kan dia menyesuaikan dirinya sendiri. Oh, saya nanti pengen jadi polisi loh. Nah, kalau begadang, bisa nggak paru-paru kamu rusak, ginjal kamu rusak, mampu nggak mencapai itu? Ya kan? Bisa nggak kamu dengan kondisi kesehatan yang tidak bagus itu begadang terus, merusak daripada diri kamu sendiri? Bisa nggak kamu mencapai apa yang kamu inginkan? Seperti itu. Jadi kita kembalikan ke mereka. Biar mereka yang berpikir, dan murid ini yang berpikir apa efeknya bagi dia, apa akibatnya. Sehingga dia berpikir sendiri, oh ternyata ini nggak bagus buat kesehatan saya karena saya menjadi polisi misalnya kan. Dia akan mengakibatkan diri saya itu akan menjadi tidak tes akhirnya nggak lulus nanti karena udah rusak mungkin apa mata lah, kalau HP kan mata, ya kan. Kemudian apalagi begadang itu kan ke arah ginjal, ya kan, paru-paru segala macam pengaruhnya ke sana. Jadi kita kembalikan ke mereka. Kita hanya memberikan, membimbing, menuntun mereka untuk menjadi orang-orang yang bisa memahami bagaimana efek apa yang mereka lakukan dan apa akibatnya mereka nantinya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Ibu semua, ada bapaknya ya. Oke. Lanjutkan. Oke. Kita kasihkan dulu ya Bude. Nah, berarti ada fungsi untuk segitiga institusi ini. Seperti saya katakan kan, belajar dari kesalahan. Jadi dia belajar efek dari kesalahannya itu dia dapat belajar. Oh ini akibatnya. Dia belajar. Oh kalau saya nggak makan pagi efeknya begini. Maka saya akan dapat sakit mah, ya kan? Jadi belajar. Coba kamu nggak makan pagi terus-terusan. Efeknya apa? Lambung kamu kosong. Efeknya kamu sakit-sakitan. Fisik kamu lemah. Apa yang kamu cita-citakan tidak tercapai. Jadi kamu belajar. Kemudian memperbaiki hubungan. Maksudnya memperbaiki hubungan ini kita nggak membuat mereka kesal kan? Mereka nggak dendam rasanya kalau kita marah langsung. Ya udah kamu lari, tiap apa lari, tiap itu nggak boleh masuk misalnya, lari segala macam. Jadi akhirnya mereka biarlah ibu karyawan nggak usah lari salah, ya kan? Jadi hubungan kita dengan si murid jadi renggang jadinya kan? Cuek aja mereka kan kesal tadi karena dihukum tadi mungkin. Nah kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita hanya menawarkan, kamu maunya apa? Ini untuk gunanya manfaatnya untuk kamu, untuk kesehatan kamu. Ibu tidak maksa kamu makan pagi tidak, tapi coba pikirkan efeknya bagaimana nanti. Kalau kamu terus terlambat misalnya,
Nah efeknya kamu kan tinggal pelajaran bagi kamu sih nggak masalah, kamu terlambat ya kan? Bagi kita nggak masalah, tapi efeknya apa bagi kamu sendiri nih? Kamu nggak masuk misalnya kan? Kamu tinggal pelajaran, kamu tidak paham materinya, gitu kan? Jadi bukan paksaan, kita tawarkan aja. Kalau mau masuk silahkan. Kalau mau memenuhi keyakinan kelas kita silahkan. Tapi diharapkan inilah yang akan menjadi nilai-nilai dalam diri mereka yang akan terbentuk secara mandiri dari karakter mereka nantinya. Mereka sadar bahwa rugi rasanya mereka itu telat masuk gitu. Rugi rasanya kalau mereka tidak makan pagi. Rugi rasanya kalau mereka tidur di kelas. Berarti mereka sendiri menyadari. Kemudian menuntun melihat diri sendiri. Artinya apa? Kembali merefleksi dirinya sendiri. Oh, kalau ini saya lakukan, maka ini efeknya. Kalau ini saya lakukan, ini bagusnya untuk masa depan saya. Kalau ini yang tidak saya lakukan, maka akibatnya seperti ini. Berarti dia menuntun diri dia sendiri. Dia akhirnya dia sadar akan kebutuhan dia, akan kebutuhan keinginan dia itu terpenuhi. Ya, sadar akan keinginan dia itu untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti itu tadi. Kan dia ada 5 kebutuhan dasar tadi kan? Terus apa tindakannya? Kalau ini tidak terpenuhi, apa yang harus dilakukannya? Jadi mereka sendiri yang menentukan, ya kan? Jadi mandiri dia. Oh saya masalah tadi makan tidak makan pagi misalnya tadi kan? Dia sendiri mungkin yang masak di rumahnya. Mengingatkan orang tuanya, "Mak," misalnya kan, bisa masuk sekolah, ya, makan pagi, mungkin subuh orang tuanya udah masak misalnya, atau malamnya orang tuanya udah sediakan makanan untuk dimakan oleh anaknya. Jadi dengan seperti itu dia mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti dia sendiri yang mengambil inisiatif untuk mengingatkan orang tuanya, bangunkan dia, mungkin sudah jangan terlambat. Jadi solusi seperti itu. Lalu fokus pada solusi, fokus pada karakter, menguatkan dan mengembalikan pada kelompoknya. Berarti kita orang anak tadi yang malas tadi kita kembalikan dia. Ya, hal ini wajar, tapi jangan terulang lagi. Dan mereka pun happy kan? Mereka tidak merasa terjustis, tidak tertekan, tidak merasa dihukum. Jadi mereka merasa hal ini merupakan kesalahan yang mereka sadari untuk mereka perbaiki lagi. Jadi seperti itu fungsi dari segitiga restitusi ini. Jadi kita mengembalikan ke kelompoknya. Tapi kalau kita hukum dia, udah kamu keluar aja. Berarti kan kita misahkan mereka dari kelasnya, dari kelompoknya. Tapi kita minta komitmen dia. Coba jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi, apa konsekuensi menurut kamu? Ya kita kembalikan kepada dia. Apa yang menurut dia? Pasti dia tidak akan mau lagi mengulangi. Mudah-mudahan seperti itu. Selagi kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kalau kadang tidak juga terpenuhi, kasih sayang itu seperti itu juga lagi ya Bunda ya. Nah, kebutuhan dasarnya ini yang perlu kita penuhi dengan orang tuanya dahulu. Nah, ini ada kasus nih. Ada kasus yang ini. Sabrina hari itu terbangun terlambat. Lalu dia menggunakan sepatunya warna coklat. Datanglah Pak Lukman. Pak Lukman ini mungkin wali kelasnya atau bawa kasih meminta kepada dia untuk melepaskan sepatunya. Tidak boleh masuk tapi dengan cekat ayam. Tidak menerima alasan apapun Pak Lukman ini. Walaupun sepatunya katanya lupa terpakai atau apa. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sikap Pak Lukman ini? Menurut Ibu-ibu, bagaimana sikap Pak Lukman ini? Sebagai apa dia? Kemudian sebaiknya harusnya bersikap seperti apa? Silakan. Apa?
Ini jangan mau tahu, pokoknya katanya harus lepas sepatunya, copot sepatunya. Dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, menurut ibu-ibu, bagaimana sikap Pak Lukman dan seharusnya dan apa yang harus dilakukan? Kalau kita sebagai Pak Lukman gimana? Apakah sama dengan Pak Lukman itu atau tidak? Dan apa yang kita lakukan terhadap Sabrina? Langsung aja seharusnya Iya. begini. Nah, ya, boleh. Kalau tadi berarti Pak Lukman sebagai apa dia? Hukum ya. Semua hukum dia kan tidak menerima. Seharusnya bagaimana? Kalau Bu dia sendiri yang menghadapi kasus ini apa yang harus dilakukan? Soalnya tulis Bu dia. Oh, gitu Ya, ya. ya. Iya. Silakan ditempel lagi. Di sebelah kiri, sebelah kirinya. Ya, karena kali dan ya, Bu Ella, silakan Bu Ella. Boleh, kalau udah salah Medan, silakan. Kalau mau bacakan, siapa mau bacakan? Dari apa yang sampaikan, ada yang membacakan? Yang mudah-mudahan. Yang muda-muda. Guru muda, ayo. Guru muda, junior. Silakan. Yang pertama, seharusnya Pak Lukman menasihati Sabrina dan supaya tidak terburu-buru lagi dan menyiapkan perlengkapan di malam hari. Seharusnya diberi peringatan 1, 2, dan ketiga. Kalau dilanggar juga baru diberi sanksi sesuai peraturan sekolah. Seharusnya kita memberikan kesempatan buat Sabrina dan bukan menghukum dengan cara yang seperti itu. Pak Lukman sebagai guru penghukum karena Pak Lukman tidak menerima alasan apapun. Sebaiknya Pak Lukman menanyakan dulu apa alasannya dan memberikan kesempatan sekali ini kepada Sabrina, tetapi besoknya Sabrina diminta untuk berjanji tidak mengulangi lagi.
Nah, selanjutnya Pak Lukman sebagai penghukum karena langsung memberi hukuman tanpa mau mendengarkan alasan Sabrina. Seharusnya Pak Lukman mendengarkan alasan terlebih dahulu, lalu meminta anak mencari solusinya sendiri untuk kedepannya dan membuat kesepakatan. Nah, Pak Lukman seharusnya tidak langsung menghukum siswa tersebut, tetapi mendengarkan penjelasan siswa tersebut supaya dalam posisi tersebut akan memberikan kesempatan dan memaafkannya. Guru sebagai penghukum seharusnya Pak Lukman memberikan maaf kepada Sabrina atau memberi teguran dulu dengan mendengarkan alasan dari Sabrina. Ya, luar biasa tulisan. Bisa membaca semua tulisan ya, luar biasa. Jadi pantas untuk jadi guru ya, Bu ya. Ya, jadi berarti Pak Lukman tadi sebagai penghukum ya. Dan kita sepakat semuanya bahwa diberikan dulu kesempatan pada Sabrina. Apa alasannya mengapa seperti itu? Kan dia mungkin aja memang khilafan, dia berbuat salah itu karena tidak sengaja ya itu kan. Berarti kita berikan dulu dia kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, sepertinya kita udah paham ya mengenai tentang budaya positif ini dan juga segitiga diskusi. Ini harusnya ibu-ibu semua ikut CGP nih. Ya, udah ngerti. Ya, Bu DJ dulu nanti. Iya. Dia dapat bocoran tuh deh. Berarti kan udah dapat bocoran nih tentang gimana akan pelajari, jadi enak kan? Jadi udah tahu duluan gitu. Lebih gampang. Oke. Kasus kedua. Kasus kedua ini Ibu Dani sudah menjelaskan. Nah, ini baca bahasa Inggris nih lah. Nah, ini orang bahasa Inggris nih. Silakan lah. Salah. Iya, silakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Nah, kira-kira kasus seperti ini pada posisi bagaimana? Semua merasa bersalah. Nah, menurut ibu-ibu semua bagaimana seharusnya sikap Ibu Dani terhadap Fajar ini? Silakan. Kita kan ketemu kasus ini kan di kelas. Pada umumnya kita ketemu kasus ini seperti di kelas kan. Nah, kemudian apa kira-kira yang tidak terpenuhi oleh Fajar? Kemudian bagaimana sikap Ibu Dani seharusnya? Iya, satu lagi. Sehingga kita bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang lain di kelas kita nanti kan. Macet kan ada. Bukan yang lain. Ada punya tadi lah? Ya, kosong. Coba dia pakai. Menghabis 5 tahun. Masuk.
Nah, kan di sebelahnya Bu. Ya. Nih Bu Elia lagi nih tiga berikutnya. Agustus sudah mulai tuh Bu deh. Yang bulan Agustus besok. Iya. Bella dia juga bisa. Iya. Ibu manggil Iya. Nah, Bella cuma sampai aja sampai Bella tadi karena Bella sampai lihat tadi. Mirip ya. Bella Melia. Iya. Dari Bu Bella, Bu Elia. Bu Elia. Iya. Yang adik-adik PL juga gitu kan. Kesempatan juga nih untuk belajar tentang kurikulum merdeka ya. Kalau di kampus kan belum gitu kan? Belum. Udah paham itu. Kalau ternyata tangan segitiga diskusi udah tahu gitu duluan kan. Dan tentang posisi kontrol ya udah tahu juga. Gimana sudah ada sedikit-sedikit. Bisa pakai di antara. Nah, gantian ayo. Bu Bella. Bu Bella masih ya Mak. Yang mudah-mudahan dulu kita minta tolong. Kita di sini Bu. Masya Allah. Ya, coba bacakan. Kira-kira. Ya, silakan. Seharusnya Ibu Dani bertanya dulu apa penyebab Fajar bertingkah seperti itu dan sama-sama mencari solusi untuk hal yang terbaik bagi Fajar. Seharusnya Ibu Dani memanggil Fajar dengan baik dan menanyakan kepada Fajar mengapa Fajar tidak serius dalam belajar, dan Ibu Dani memberi nasihat dan motivasi kepada Fajar. Kebetulan kasih sayang, seharusnya Bu Dani menanyakan kenapa dulu kepada Fajar, mengapa dia malas, apakah dia tidak suka pelajaran yang Bu Dani ajarkan, dan apa alasannya. Seharusnya Ibu Dani tidak bersikap seperti itu kepada siswanya, tetapi memberikan pemahaman serta menanyakan apa yang membuat Fajar sulit memahami pembelajaran. Seharusnya Bu Dani menanyakan kepada Fajar apa alasannya tampak selalu lesu di kelas, atau Bu Dani juga dapat memberikan perhatian yang lebih kepada Fajar. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, kebutuhan akan kasih sayang, seharusnya Bu Dani tidak boleh membuat anak merasa bersalah karena akan berdampak pada mental anak. Seharusnya dengan alasan anak. Seharusnya dengar alasan anak. Guru sebagai pemberi rasa bersalah, seharusnya Ibu Dani menanyakan kenapa Fajar tidak memperhatikan pelajaran. Oke, luar biasa. Oke, udah biasa bisa memahami posisi kontrolnya, kemudian bagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang guru terhadap anak-anak yang bermasalah seperti ini. Jadi ibu-ibu semua, dengan kasus seperti ini kita memahami segala perasaan kita terwakili rasanya ya. Bagaimana menghadapi anak-anak yang mungkin tiap hari kita lihat, yang terlambat lah, yang malas lah, yang apa lagi, yang izin sebentar, yang cabut lagi ya Bu ya. Dan juga saya juga mengalami anak yang cabut. Kenapa? Karena mungkin saja dia bukan nggak suka dengan pelajaran kita itu, karena bukan itu minatannya gitu kan. Dan juga kemampuan dasarnya tidak terpenuhi juga. Artinya apa? Mungkin waktu mengenai bilangan-bilang pecahan, bilang-bilang negatif positif, mereka nggak paham. Akhirnya sampai SMA pun mereka nggak paham. Jadi kalau seperti itu, saya kembali panggil mereka dan ajarkan kembali dasar SD-nya itu. Nah, ini kalau udah mereka paham lagi, menjadi mereka menarik lagi pelajaran kita. Jadi mereka kalau nggak tahu mau diapakan, tentu kan ngapain di lokal, akhirnya mereka cabut gitu kan. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kasus yang ketiga terakhir. Anton dan Dina sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba dalam sebuah pertengkaran adu mulut dan terjadi kontak fisik, ya, menarik di meja Anto dengan kasar sampai tidak kancingnya terlepas.
Pada saat itu guru PK langsung melerai mereka. Kan sering terjadi perkelahian kita juga sering ya Budi ya. Nah, kemudian membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino ini kan sudah emosi dia kan. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita. Jadi kan Ibu Suti berarti memahami kondisi kejiwaan Dino. Kemudian bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan ada hal-hal yang manusiawi. Itu kan segitiga restitusi tadi kan, yang identifikasi tadi kan. Kemudian bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaannya tentang keadaan sekolah yang disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya pada Dino, apa yang harus dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak dan menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Mungkin dia lem kan? Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah lepas lagi Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Tapi dia SMK ini berarti ya. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bersama dengan bersenda gurau kembali. Nah, seperti yang disampaikan ini, kira-kira apa yang diambil sikap oleh Bu Suti? Dulu sebagai apa? Teman, manajer ya. Berarti dia kan memberikan apa dulu, menenangkan hatinya dulu kan. Kamu sedang emosi, marah nggak? Sedang marah marah? Ya, saya sedang marah. Berarti kan merasa menyesuaikan. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Berarti kan diminta Dino untuk menyelesaikan masalah itu dengan apa? Dan juga bertanya ke Anto. Nah, berarti ini yang harusnya dilakukan sebagai seorang guru yang manajer, sebagai posisi manajer. Dia kembalikan kasusnya ke siswa tersebut. Dan tadi bagaimana? Kamu sendiri, bagaimana menurut kamu menjahit kembali? Kalau nggak bisa menjahit, ini ada yang mengajarkan menjahit Pak Anto tadi kan? Berarti juga Pak Irfan sebagai apa? Berarti mengembalikan kasus itu ke siswa itu dan menyelesaikan solusi dan mengembalikan dia ke kelompoknya sehingga tidak ada dendam lagi antara mereka kan? Karena masalah sudah selesai. Begitu. Oke, kalau begitu sudah tahu kita bagaimana kontrol yang mana. Nah, Bapak Ibu, itu semua yang kami pelajari ini kami imbaskan kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa memahami tentang bagaimana sikap kita sebagai guru dalam posisi apa yang harus kita ambil, kemudian bagaimana kebutuhan siswa kita, murid-murid kita, sehingga permasalahan itu tidak terjadi lagi. Tentu dengan kolaborasi kita dengan murid, kolaborasi kita dengan teman guru Jawa, juga kolaborasi kita dengan orang tua, ya. Karena itu paling penting kan orang tua nasinya mereka kadang sampai sore ya Bude ya. Itu makan paginya, makan siangnya bagaimana? Mungkin mereka terus jajan seperti itu. Kemudian koper kosong seperti itu kan. Kemudian di rumah bagaimana? Jangan sampai bertanggung setiap hari, setiap malam. Itu kan efeknya ke anaknya juga. Jadi kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua sehingga anak-anak ini, murid-murid ini ke sekolah dalam posisi nyaman, aman dan tenang
dan tidak ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal kebutuhan dasar mereka ini. Karena kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasar, otomatis mereka akan tetap bermasalah dengan masalah dasar. Efeknya bagaimana? Tentu mereka tidak nyaman juga ke sekolah dan mereka tidak belajar dengan nyaman juga belajar di kelas. Baik, Bapak Ibu, saya butuh sekarang terima kasih atas partisipasinya luar biasa sekali, dan saya minta juga orang perwakilan untuk merefleksi apa yang telah tadi saya sampaikan ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu dan rasanya bagaimana. Silakan. Silakan. Ya, silakan berdiri aja. Salam. Sebelumnya, yang ini dulu ya, nanti ya senior. Terima kasih kepada Bu Inci karena sudah memberikan materi yang sangat bagus untuk kami semua, bagi guru muda. Yang awalnya kan baru mengajar, baru sekali mengajar, dan di hari ketiga mengajar kemarin itu ada anak yang ketika ngajar dia ke belakang makan, dan itu mandi emosi karena belum terbiasa dengan situasi seperti itu. Akhirnya lalu dia keluar. Nah, di sana kan persilahan sebagai guru hukum. Nah, akhirnya sekarang tahu kalau itu bukan posisi yang bagus untuk seorang guru. Dan saat itu mulai banyak lagi kasus-kasus yang lain kayak anak yang ngotot, nolak, yang tidur-tiduran, dan sekarang ada solusinya bagaimana mengatasi anak-anak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Silakan, yang dulu senior. Silakan Bude. Terima kasih. Materi yang disampaikan dengan Bu Lince sudah sangat jelas ya. Jadi materi ini membuka mata kita bagaimana kita bersikap terhadap siswa. Terima kasih Bude. Mudah-mudahan semangat. Baik, ibu semua, terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan ini sebagai pengimbasan kami sebagai calon guru penggerak untuk angkatan 11 Kabupaten Pasaman untuk dari SMA 2, memberikan juga saling berbagi praktik baik apa yang kami dapatkan di kelas ini, di pelatihan guru penggerak ini kami libatkan kepada teman-teman semua, sehingga juga bisa mengimbaskan kepada murid-muridnya juga teman-teman yang lain, dan kita saling berkolaborasi untuk membentuk budaya positif di sekolah kita. Kita berharap dengan adanya penyelesaian masalah ini kita paham, kita bisa membuat anak-anak kita nyaman, mereka timbul niat baiknya nanti budaya positif yang mereka munculkan untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah yang berkarakter sosial pelajar Pancasila, sehingga mereka nantinya bisa dapat terus belajar sepanjang hayat dalam kembali ke masyarakat dan terus mewujudkan, melaksanakan dan implementasikan nilai kebajikan yang terus bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berketuhanan yang Maha Esa, akhlak mulia, mandiri, dan gotong royong, semuanya mereka padu-padankan dalam kehidupan mereka dan menjalani kehidupan ini. Dan saya juga dengan berkata saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude. Terima kasih sayang, terima kasih lah. Silakan terima kasih. Ini ulang. Jangan minum, ya tenang aja yang ngomong aman. Jangan sempat aja dulu. Ya, terima kasih Bu Dince terkait pengimbasan yang Bu Dince lakukan terhadap guru-guru mengenai budaya positif. Itu luar biasa sekali, dan kami dari pihak sekolah sangat mendukung apa yang Bu Dince lakukan, karena Bu Dince sudah melakukan pembelajaran pihak kepada murid dan itu sudah diimbaskan juga kepada guru-guru, dengan harapan nanti guru-guru yang lainnya juga dapat melaksanakan budaya positif seperti
segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol itu merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai guru agar peserta didik dapat belajar dengan baik dan bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada diri peserta didik itu. Terima kasih kepada Bu Dince, mudah-mudahan apa yang Bu Dince harapkan dan juga sekolah harapan dapat tercapai, yaitu menciptakan sekolah yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini ucapkan selamat datang untuk kelas 10E. Nama dia sebagai Mustaqim yang udah berada di sini, berarti Ananda tentu memiliki aturan yang harus kita sepakati ya. Oke. Nah, kalian Anda semuanya tentu akan mengikuti keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Supaya tahu, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Mana? Saya tahu? Pernah bikin keyakinan kelas? Waktu SMP? Pernah? Tidak? Pernah? Pernah. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Ya, boleh. Silakan. Siapa yang mau? Keyakinan kelas itu apa? Di tangan. Ayo, siapa? Yakin? Yakin apa? Yakin apa? Yakin apa? Udah berdiri. Ayo, berdiri. Berdiri aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yakin dalam apa? Yakin? Bisa dengan aturan kelas. Yakin dengan apa yang kita sepakati. Itu ya. Oke. Nah, kita akan bikin dulu supaya pembelajaran kita belajar berjalan dengan baik. Ananda bersikap baik juga dan menghasilkan karakter-karakter yang positif juga dalam kelas kita. Dan semua itu mengacu pada yang namanya profil apa namanya? Raja Pancasila. Berapa profil Pancasila? Dan berapa? 5 atau 6? 6. Apa itu? Apa ya? Beriman? Apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berapa? Mulia. Apa lagi? Ingat itu SMP-nya. Mandiri. Apa lagi? Bergotong royong. Apa lagi? Bernalar kritis. Berkebinekaan global. Satu lagi apa? Apa lagi? Apa lagi? Bernalar kritis ya. Bernalar kritis. Apa lagi? Apa lagi? Dah tadi. Kreatif. Oke, kalau begitu kita buat dulu keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas. Yang pertama kita akan mengubah kalimat yang negatif menjadi positif. Apa dulu pertamanya? Tidak boleh apa? Ayo, siapa boleh? Siapa tangan? Apa? Boleh? Sampaikan apa? Yang pertama apa? Tidak boleh makan dilarang ya. Dilarang makan di kelas. Lagi yang kedua. Tadi kalimatnya apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Apa? Tidak boleh. Tidak boleh main HP saat belajar. Apa lagi? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Berapa menit? 10. Jadi kita tanda gantinya dulu. Apa lagi? Tidak
apa? Atribut lengkap boleh. Atribut lengkap. Apa lagi? Tidak boleh pakai aksesoris. Aksesoris dan make up, letak tugas di mana? Tugas lempar waktu. Apa lagi? Ya, masuk nggak ke atribut MK? Apa lagi? Dan kerja apa? Hanya itu? Ya, Bu. Tidak boleh terlambat, tidak boleh atribut MK, tidak boleh pakai aksesoris dan make up, tugas tepat waktu, dilarang makan di kelas, tidak boleh main HP saja, pas? Bagaimana dengan kita berpendapat? Mendirikan kesempatan apa? Kalau kita diskusi gimana? Apa? Mendirikan, menghargai pendapat orang lain ya, menghargai. Oke, menghargai pendapat orang lain. Apa lagi? Apa lagi? Selain itu apa lagi? Dalam pertengkar, masuk? Masuk? Berarti, berarti saling ngomongnya nanti ya dalam pertengkar, dilarang bertengkar atau berkelahi. Oke, ini ada yang negatif ya kalimatnya, kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti, nah, supaya bisa dilarang makan di kelas. Kalau dilarang kan negatif itu, tidak boleh kan tidak itu kan negatif. Berarti apa kalimat positifnya? Boleh minum bebas. Itu bukan aturan, itu namanya kalau boleh. Berarti maksudnya gini, makan pada saat istirahat. Belajar itu juga bisa kan dilarang makan di kelas. Berarti kan pada saat jam belajar. Berarti apa? Makan pada saat itu kan positifnya pada saat istirahat. Kemudian mana? Main HP saat diizinkan. Oke, bagus. Ya, bagus apa? Ya, dalam tepat waktu. Terus lagi? Ini belum positif ya? Sudah sesuai ya? Berarti tetap juga atribut lengkap. Atribut lepas. Semangat kita ini ya? Atribut lengkap ya? Oke, nomor 5. Apa itu? Aksesoris dilepas jarang di sekolah ya. Nah, aksesoris dan make up apa? Tidak digunakan di sekolah. Tidak digunakan di lingkungan sekolah. Oke, nomor 6. Udah masuk itu tugas waktu. Ya, bagus. Tugas tepat waktu. Tunjuk. Lepas dulu. Dapat. Menghargai
bangku. Kalau bolos kan masuk juga kan? Tidak datang ke sekolah berarti kan? Ya, kita masuk pada ini. Nah, berarti inilah keyakinan kelas berapa? 5. Bagaimana sepakat? Ada yang sepakat? Sepakat semua? Pertama apa? Coba baca sebelah sana. Kelompok sana. Pertama apa? Coba baca dulu. Apa? Yang pertama. Kira-kira kita. Nah, makan pada saat istirahat. Kamu makan nggak? Ya kan? Nah, kalau makan buka dulu. Apa lagi? Ya ternyata makan. Ya, makan apa tuh? Ya, kita tidur. Nah, baik. Makan dah. Sepakat? Sepakat kan? Sepakat? Nah, kemudian yang kedua. Ya, yang ini. Terus? Nah, kemudian? Nah, ini lagi. Terus ini. Oke, sepakat? Kemudian? Kemudian yang ketujuh? Kemudian? Saling Nah, lima kita sepakat? Ya, tugas harus apa? Tepat waktu, datang tepat waktu juga, ada komentar, ya. Kemudian makan, kita kasih istirahat aja, main HP tidak diizinkan, aksesoris sampai tidak digunakan di sekolah, menghargai pendapat orang lain dan saling menghormati. Oke, kita sahkan. Satu, dua, tiga, sah. Ayo. Nah, ini semua akan menjadi keyakinan kelas kita. Tolong Ananda hargai dan Ananda laksanakan. Kalau udah yakin kita dengan kesepakatan kelas kita, berarti kita lakukan ya. Jangan melanggar lagi. Yakin kita tepat waktu, datang tepat waktu. Ya. Dilarang main HP, main HP. Oke, apa lagi? Dilarang makan. Jangan makan. Ya makan aja teman-teman, ada waktunya istirahat ya kan? Ada waktunya. Dan apa lagi? Nah, disuruh tengok lengkap. Berarti pakai yang rapi, sepatu, dasi. Hari waktu sekolah itu malamnya siapkan dulu, oke? Kemudian apa lagi? Menghargai pendapat orang lain. Kalau teman lagi ngomong, kita dengar. Paham? Kalau guru lagi menerangkan, kita dengar. Nah, kalau kita tidur, ayo siapa yang tidur itu? Saya tidur. Berarti kan tidur di dalam kelas tidak apa? Bagus, tidak menghargai guru. Apa lagi? Tidak disiplin juga masuk ya kan? Masuk di sana. Oke? Berapa lagi saling? Gara-gara tembak, gara-gara apa? Nanti berkelahi dia kan? Jadi tidak saling menghormati. Karena kita satu kelas ini satu keluarga. Sakit satu, sakit semua. Tersinggung satu, tersinggung semua. Nah, pula tersinggung lokal lain masuk pula semuanya sama-sama di sana ya. Nah, ini tersinggung saya ini lokal ini. Seperti itu kompak. Pula berkelahi dia di mana boleh kan? Oke. Jadi kita harus saling menghargai teman kita yang lokal lain, kakak-kakak kita, ya kan? Ibu guru kita. Tegur sapa walaupun dia tidak mengajar kita, tapi tetap kita tegur sapa, saling sapa, sopan, senyum, kan? S5 apa? Senyum, sapa, sopan, santun. Gus, itu yang diterapkan ya. Yang pertama harus kita menghargai siapapun di lingkungan sekolah, karena kita merupakan satu keluarga. Luar biasa untuk ini kita. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan materi kita ya. Oke, next.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Miftahul dari kelas 10 E5. Dengan keyakinan kelas yang disampaikan oleh Bu Dince, kami sangat meyakini bahwa kami bisa berusaha untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Arifah dari kelas 10 E5. Dengan diberikannya keyakinan kelas oleh Bu Dince, kami sangat memahami tentang itu dan semoga kedepannya kami bisa mematuhinya secara bersama, dan dengan itu akan mewujudkan budaya positif dan belajar lebih nyaman serta tidak adanya masalah yang akan timbul di dalam kelas. Bagaimana perasaannya setelah mengetahui keyakinan kelas? Dengan begitu akan ada setiap individu akan merasa jika ada kesalahan maka akan ada sanksinya. Jadi saya harap teman-teman saya tidak ada lagi melanggar aturannya dan kami bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.